Konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2025 menjadi panggung baru bagi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dalam forum internasional yang mempertemukan para pemimpin dunia itu, berbagai momen penting dari Gibran menarik perhatian, mulai dari pesan tentang inklusi keuangan, pengumuman kebijakan bebas visa, hingga gestur kepalan tangan yang mencuri sorotan kamera. Kehadiran Gibran menunjukkan bagaimana Indonesia ingin menegaskan posisinya, yaitu aktif, inklusif, dan siap bersaing dalam transformasi global. Dalam pidato perdananya, Gibran memperkenalkan KRIS, sistem pembayaran digital buatan Indonesia. Di hadapan para pemimpin G20, ia menjelaskan bagaimana KRIS membantu memperluas akses layanan keuangan. Menurut Gibran, solusi digital yang sederhana dan murah dapat mengurangi ketimpangan, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Gibran juga menyinggung perkembangan teknologi seperti aset kripto, token digital, dan Bitcoin yang menurutnya memiliki peluang besar namun juga membawa resiko. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 mulai membuka dialog tentang intelijen ekonomi agar setiap negara dapat menilai potensi ancaman dan peluang dari teknologi keuangan masa depan. Gibran menegaskan bahwa pertumbuhan global harus adil, kuat, dan inklusif, serta harus menciptakan kesempatan bagi seluruh negara, bukan hanya yang maju. Salah satu pengumuman paling mengejutkan dalam forum G20 adalah kabar bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan. Gibran menjelaskan bahwa kesepakatan itu dicapai setelah pertemuan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Menurut Gibran, kebijakan bebas visa ini menjadi simbol kedekatan dua negara, sekaligus memperluas peluang kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Gibran menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan mempermudah mobilitas warga dan membuka jalur kerjasama yang lebih luas. Dalam sesi kedua, Gibran kembali mempromosikan salah satu program unggulan Indonesia, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menyebut Presiden Indonesia berkomitmen menyediakan makanan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis untuk membangun generasi yang sehat dan siap bersaing. Menurut Gibran, ketahanan pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi kebutuhan mendasar bagi rakyat. Program MBG tidak hanya menyediakan makanan sehat, tetapi juga mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani, peternak, dan UMKM sehingga memberi efek ganda bagi perekonomian desa maupun kota. Gibran juga menyinggung berbagai krisis yang melanda dunia, mulai dari konflik politik, ketidakpastian ekonomi, hingga perubahan iklim. Menurutnya, situasi dunia saat ini membutuhkan solidaritas global serta kepemimpinan yang tegas. Ia mencontohkan Indonesia yang setiap tahun harus menghadapi lebih dari 3.000 bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, hingga letusan gunung berapi. Karena itu, Indonesia mengusung konsep ketahanan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang menggabungkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan secara seimbang. Konsep ini diharapkan menjadi rujukan bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan masa depan. Selain isi pidatonya, gaya komunikasi Gibran juga menarik perhatian. Beberapa kali ia terlihat mengepalkan tangan, sebuah gestur yang menandai penegasan pesan penting. Gibran mengepalkan tangan saat menyebut bahwa G20 2025 merupakan KTT bersejarah karena pertama kalinya digelar di benua Afrika. Gestur yang sama ia gunakan ketika berbicara tentang pertumbuhan global yang adil dan inklusif, serta soal pembiayaan berkelanjutan. Momen puncaknya terlihat ketika ia menutup pidatonya dengan kedua tangan dikepalkan di depan dada sambil mengatakan, kerjasama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerjasama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan.
Gestur itu mempertegas pesan bahwa Indonesia ingin tampil sebagai negara yang percaya diri, mandiri, dan siap menjadi bagian penting dalam tatanan global. Ya, serangkaian momen Gibran pada KTT G20 menunjukkan bahwa Indonesia hadir dengan pendekatan yang lebih progresif. Dari teknologi pembayaran digital, kebijakan bebas visa, ketahanan pangan, hingga isu solidaritas global, semuanya memperlihatkan bahwa Indonesia ingin menjadi bagian aktif dalam membentuk arah masa depan dunia. Kehadiran Gibran bukan hanya membawa pesan pemerintah, tetapi juga memperlihatkan wajah baru diplomasi Indonesia yang lebih modern, lebih tegas, dan lebih inklusif.